Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, pemirsa Risalah Iman Cinta TV yang berbahagia, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis zikir dan majlis fikir, sekalipun melalui udara, tetapi paling tidak ini sudah menjadi wahana yang kita harapkan bisa efektif ya, di dalam upaya untuk mengasah ketajaman spiritualitas kita. Kita mengasah kembali potensi fikir yang Allah karuniakan kepada kita, kemudian potensi fikir itu kita padukan dengan potensi zikir, yang mana ini akan melahirkan satu energi positif yang luar biasa, yang pada akhirnya akan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik figur, sebaik-baik suri toladan buat kita semua. Orang yang secara langsung beliau mendapatkan didikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam satu kesempatan beliau bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Bahwasannya Tuhanku telah mendidik aku, maka jadilah aku orang yang paling baik pendidikannya. Nah, oleh karenanya pemirsa Risalah Iman yang berbahagia, di dalam kesempatan ini mari kita berbicara tentang sesuatu yang sangat penting di dalam upaya untuk membentuk karakter, yang mana dari pembentukan karakter pribadi ini akan melahirkan generasi-generasi yang baik. Karakter building atau membangun sebuah karakter tentu bukanlah perkara yang mudah. Dia akan melalui satu proses yang panjang, satu proses yang menuntut banyak pengorbanan ya. Dan ini tidak hanya dari satu dua pihak saja, tapi dari seluruh elemen masyarakat, sehingga bagaimana karakter building yang diharapkan dari sebuah masyarakat akan melahirkan sebuah komunitas, melahirkan sebuah negara, bahkan ya, negara yang kuat, negara yang baik. Dan kita semua tentu mendambakan bahwa negara yang besar, negara yang begitu kaya, sebagaimana halnya negara kita Indonesia tercinta ini, orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang punya karakter. Dalam hal ini adalah tentu saja karakter yang disibgoh dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa artinya orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang mungkin juga bahkan secara fisik dia adalah orang yang kuat, tetapi pada kenyataannya jiwanya adalah jiwa yang rapuh. Mentalnya adalah mental yang rapuh, mental korup, ya, mental pendusta, mental pembohong, mentalitas yang justru pada akhirnya akan meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaannya. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Oleh karenanya pemirsa Cinta TV yang berbahagia, mari kita lihat bagaimana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai satu proses di mana pada awal-awalnya beliau menghadapi begitu berat ujian dan tantangan dari orang-orang di sekitarnya. Tapi itu tidak membuat beliau surut di dalam upaya untuk membangun sebuah generasi yang baik, generasi yang kuat, generasi soleh, generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah bahwasannya beliau secara telaten, secara istiqomah membina tidak kurang dari 85 orang saja. Dan itu memakan waktu yang lumayan lama, yaitu selama 5 tahun, yaitu bagaimana para as-sabiqunal awwalun ini, yang 85 orang ini mereka dibina, digembleng secara langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam. Ya. Apa yang dibangun oleh baginda Nabi SAW terhadap mereka? Tidak lain dan tidak bukan adalah membangun nilai-nilai ketauhidan ya, kepada para as-sabiqun al-awwalun. Kita tahu bagaimana ujian dan cobaan ya,
ya, bahkan ancaman terhadap fisik yang dihadapi oleh mereka saat itu. Tapi di proses pembangunan tauhid yang baginda Nabi SAW lakukan kepada mereka, inilah yang pada akhirnya melahirkan satu energi yang luar biasa. Apapun ujian, cobaan, tantangan, bahkan fitnah yang datang bertubi-tubi menimpa mereka, mereka tetap kokoh untuk mempertahankan akidahnya, mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini modal utama yang melahirkan energi yang luar biasa, yang tidak akan menggoyahkan seseorang dengan apapun, ya bahkan nyawa menjadi taruhannya. Dan inilah yang terus-menerus dilakukan oleh baginda Nabi SAW kepada generasi as-sabiqun al-awwalun. Nah, dari mereka-mereka inilah pada akhirnya Islam menyebar, ya, dakwah Islam merebak, ya, bahkan sampai kemana-mana, hingga akhirnya sampai juga kepada kita, ya, sehingga kita bisa mengenal Islam, bisa mengenal Rasulullah, bisa mengenal bagaimana Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, dan kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Ini adalah buah dari sebuah proses perjuangan yang panjang, yang diawali dari sebuah proses pendidikan yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW kepada generasi as-sabiqun al-awwalun. Dan proses ini juga dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, ya, pada masa Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan juga dilanjutkan kepada masa kekhalifahan sesudahnya. Bagaimana mereka begitu semangatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, ya, begitu semangatnya untuk mengajarkan ilmu, ya, kepada orang lain. Bahkan baginda Nabi SAW, salah satu opsi yang diberikan kepada para tawanan perang, ya, wabil khusus pada peristiwa perang Badar, adalah bahwa mereka yang bisa mengajarkan ilmu, yang bisa mengajarkan baca tulis, maka sebagai kompensasinya adalah mereka mengajarkan kepada, ya, kaum muslimin saat itu baca tulis, ya. Sehingga pada akhirnya dari sinilah kemudian, ya, proses pematangan, ya, proses pembentukan karakter dari kaum muslimin saat itu, ya, bermula, ya, dari sebuah proses pendidikan, ya, sekalipun mungkin saat itu belum dikenal yang namanya proses pendidikan formal seperti halnya saat sekarang ini. Nah, lantas bagaimana lagi upaya yang dilakukan oleh Rasulullah untuk membangun karakter kaum muslimin saat itu? Kita akan lanjutkan setelah segmen berikutnya. Pemirsa Risalah Iman LCD TV yang berbahagia, tadi sudah dijelaskan bahwasannya bagaimana Rasulullah di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam selama 5 tahun, ya, beliau menggembleng tidak kurang dari 85 orang sahabat saat itu. Kemudian dari sahabat-sahabat inilah kemudian mereka mengajarkan lagi kepada orang-orang yang lain. Bahkan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dengan berani beliau, ya, dengan suara lantang berjalan ke pasar, kemudian meneriakkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, di mana secara frontal beliau hendak memperkenalkan kepada khalayak saat itu untuk bagaimana mereka juga mengenal yang namanya kalimat tauhid, nilai-nilai tauhid kepada mereka. Nah, bahkan termasuk di antara para tawanan yang bisa baca tulis, ya, dari kalangan orang-orang kafir, sebagai kompensasi kepada mereka, mereka diminta untuk mengajarkan ilmu, ya, mengajarkan baca tulis, ya, kepada kaum muslimin saat itu. Nah, barulah kemudian secara perlahan proses ini mulai melembaga, ya. Ada semacam halakoh, ya, tempat-tempat untuk belajar, ya. Bahkan salah seorang, ya, ponakan dari Rasulullah Muhammad SAW, Abdullah bin Abbas, ketika beliau mengajarkan ilmu kepada orang lain, ya, sampai-sampai ada cerita bahwa muridnya itu harus diikat dan di tangan dan kakinya. Supaya apa? Supaya konsentrasi, fokus dengan ilmu yang diajarkan. Ya, dan kita tahu seiring dengan perjalanan sejarah, ya, kaum muslimin, ya, berkembang ilmu pengetahuan yang begitu luar biasa, ya, Cordova, Baghdad, ya, bahkan Baghdad saat itu menjadi perpustakaan dunia, menjadi sentral perhatian dunia saat itu. Karena apa? Karena pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, lantas bagaimana dengan kita?
kita juga semestinya untuk membangun karakter anak bangsa kita, maka tidak bisa tidak. Proses pendidikan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, pendidikan baik itu pendidikan formal, pendidikan informal, termasuk diantaranya adalah lembaga pendidikan pesantren. Ini semestinya menjadi perhatian yang serius dari semua pihak, ya, termasuk pemerintah terutama. Jadi jangan sampai ada upaya-upaya untuk menggerus atau mendegradasikan daripada lembaga pendidikan Islam seperti pesantren. Ya, karena tidak sedikit upaya-upaya atau stigma-stigma negatif yang dimunculkan saat ini untuk mendiskreditkan pendidikan pesantren. Padahal kita tahu pejuang-pejuang Islam, ya, yang mereka berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia, tidak jarang bahwa mereka adalah orang-orang yang lahir dari lembaga-lembaga pendidikan seperti ini. Ya, lembaga pendidikan pesantren. Ya, di samping tentu saja seiring dengan perkembangan zaman, kita tidak bisa menutup diri dengan adanya pembangunan atau pertumbuhan yang luar biasa di bidang teknologi. Ya, bahkan kita tahu saat sekarang kita ini sedang proses belajar melalui pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Maka tidak bisa tidak, ya, kita pun kaum muslimin, ya, membuka mata kita untuk kemudian bagaimana kita mengembangkan ilmu pengetahuan dalam kaitannya seiring dengan perkembangan teknologi tadi untuk melahirkan sumber daya manusia yang kita harapkan. Kita tidak ingin bahwasannya generasi kita ini adalah generasi yang cengeng, ya, generasi yang lemah, ya, generasi yang jauh tertinggal dengan orang lain. Ya, kenapa? Karena ketidakmampuan kita di dalam menyesuaikan diri dengan teknologi pembelajaran misalnya. Nah, oleh karenanya menjadi sesuatu yang sangat penting sekali lagi, ya, bahwasanya untuk membangun karakter building, ya, karakter anak bangsa kita menjadi orang yang punya jiwa yang kuat, punya jiwa yang katakanlah dia mampu untuk merubah tidak saja dirinya tapi juga merubah lingkungannya ke arah yang lebih baik, maka tentu sangat diperlukan, ya, kontribusi kita semua, ya, wabil khusus kepada lembaga-lembaga pendidikan. Dan jangan juga dilupakan peran pemerintah di sini, ya, sehingga jangan sampai ada upaya sekali lagi bahwa menuduh lembaga pesantren sebagai katakanlah sebagai tempat pembentukan karakter anarkis, ya, karakter yang intoleran dan lain sebagainya. Tentu saja ini adalah tuduhan yang tidak beralasan, ya, tuduhan yang tentu saja punya konsekuensi berat, ya. Kenapa? Karena itu berarti sama halnya mereka mendiskreditkan, ya, peran besar yang sudah ditorehkan, ya, oleh lembaga pendidikan Islam, ya, terhadap bangsa dan negara kita hingga saat sekarang ini. Nah, pemirsa El Cinta TV yang berbahagia, lantas apa kontribusi kita, ya, sebagai anak bangsa, ya, sekalipun mungkin kita bukan seorang guru, kita mungkin adalah seorang pedagang, kita adalah seorang petani, ya, kita adalah seorang pengusaha mungkin. Ya, ada nasihat yang luar biasa oleh mantan Perdana Menteri Republik Indonesia, orang yang berjasa untuk bagaimana mengintegrasikan, ya, negara Indonesia yang saat itu terpecah belah, dengan mosi integralnya. Beliau adalah Dr. Muhammad Natsir. Beliau katakan bahwasannya apapun Anda punya profesi, apapun Anda punya pekerjaan, sebagai seorang petani, sebagai seorang pedagang, ya, bahkan sebagai seorang aparatur negara, katakanlah birokrat, maka jangan pernah lupa untuk mengajar. Jangan sekali-kali Anda lupakan untuk mengajar. Apa maksudnya? Artinya bahwa setiap kita ini punya peran, setiap kita ini punya kontribusi untuk menularkan ilmu, ya, kepada orang lain. Ilmu apapun itu selama ini adalah ilmu yang positif, ya, bagi kehidupan masyarakat, bagi kehidupan kita, maka menjadi sesuatu hal yang sangat baik manakala kita semua di situ mengambil bagian. Lihatlah pola pendidikan yang dilakukan, katakanlah contoh, ya, negara tetangga kita. Bagaimana ketika proses dari mulai anak SD, proses pembelajaran yang diberikan kepada mereka. Tidak banyak teori di kelas, tapi langsung ditunjukkan bagaimana caranya mereka bekerja. Ya, bagaimana petugas pemadam kebakaran bekerja, ya, bagaimana petani bekerja di sawah, ya, bagaimana peternak bekerja di peternakannya. Itu ditunjukkan langsung
kepada anak-anak oleh mereka-mereka yang menjalani pekerjaan tersebut. Artinya apa? Ini adalah proses pendidikan yang secara langsung bisa dicerna, bisa diterima untuk kemudian ya terutama apalagi usia anak-anak akan menjadi bukan motivasi buat mereka, pendorong mereka untuk semangat belajar. Ya, jadi mohon maaf, bukan berarti teori itu tidak penting, tapi apalah artinya kita berbusa-busa menjelaskan tentang konsep gajah, bahwasannya gajah itu belalainya panjang, telinganya besar, badannya besar, tapi kita tidak pernah menunjukkan kepada anak-anak kita gajah itu gambarnya seperti apa, besarnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Maka rasanya akan sulit anak kita untuk mencernanya. Nah, disinilah sekali lagi diperlukan ya kontribusi yang nyata dari semua pihak ya untuk bagaimana bahwa proses pendidikan yang sedang kita ajarkan adalah proses pendidikan yang mengena, ya, proses pendidikan yang secara langsung ya bisa dicerna untuk kemudian bisa dikembangkan oleh anak didik kita. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa Risalah Iman El-Sinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan tema kita bahwasannya betapa pentingnya pendidikan bagi pembentukan karakter. Ya, kita berharap bahwasannya Indonesia ke depan adalah Indonesia yang kuat, Indonesia yang tangguh, ya, Indonesia yang maju. Dan salah satu indikator kuat, tangguh dan majunya negara kita adalah kembali kepada masalah sumber daya manusianya. Dan tentu saja untuk melahirkan sumber daya manusia yang kita harapkan seperti itu, salah satu peran yang sangat besar di sini adalah dunia pendidikan. Dan pasti ke depan yang namanya dunia pendidikan ini terus-menerus akan diupayakan untuk bisa beradaptasi dengan tantangan, ya, dengan perkembangan zaman yang ada. Apakah itu bicara tentang kurikulumnya, ya, bicara tentang SDM-nya, tenaga pengajarnya, bicara tentang teknologi pembelajarannya, metodenya, dan lain sebagainya. Nah, ini tentu saja semuanya sangat menuntut adanya kontribusi dari kita semua. Ya, karena setiap kita adalah guru, setiap kita adalah orang yang dituntut untuk berbagi ilmunya kepada orang lain. Ya, kita tidak ingin bahwasannya ilmu yang kita miliki hanya untuk diri kita, ya. Tapi bagaimana ilmu yang kita miliki ini kita bagi, kita ajarkan ya kepada keluarga kita, kepada lingkungan terdekat kita, ya, kepada masyarakat kita. Ya, karena sesuai dengan harapan kita tadi, ya, bahwasannya tidak mungkin kita akan melahirkan satu masyarakat, satu bangsa yang kuat, bangsa yang cerdas, kalau pada kenyataannya kita mengambil sikap masa bodoh, ya, dan mengatakan bahwa tugas pembelajaran, tugas pendidikan itu adalah bukan bagian dari kewajiban kita. Ya, jadi lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan non formal, kemudian masyarakat, ya, pemerintah, ya, para tokoh masyarakat, mereka punya kontribusi yang besar. Ya. Dr. Muhammad Natsir sudah ingatkan kita semua untuk pentingnya bagaimana kita mengajarkan ilmu tersebut. Ya, kita bisa belajar, ya, bagaimana proses perjuangan, ya, kita bisa terbebas dari penjajahan, ya, 350 tahun lamanya kita dijajah. Tapi dengan semangat yang berawal dari pendidikan, ya, terutama dari lembaga pendidikan pesantren, inilah yang melahirkan kesadaran. Kesadaran bagaimana kita menjadi manusia yang merdeka, menjadi manusia yang berdaulat. Ya. Kita menginginkan bahwa negara kita ini kita kelola sendiri, tidak bergantung dengan orang lain. Ya, kita kelola dengan kemampuan kita sendiri, untuk kemudian hasilnya pun kita nikmati sendiri. Nah, jadi jangan sampai kita punya pola pikir atau cara berpikir kita, ya, untuk menjadi masyarakat yang konsumtif, terima asal jadi, tidak mau bersusah payah, sementara orang lain yang mengelola negara kita, orang lain yang mengelola kekayaan alam kita. Kalau itu yang terjadi, tentu saja sungguh sangat ironis, ya, sangat ironis. Ketika negara yang dianugerahkan kekayaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi justru kita tidak mampu mengelolanya. Nah, justru kekayaan itu diambil alih oleh orang lain. Nah, disinilah sekali lagi pentingnya tugas dan tanggung jawab kita, siapapun kita. Ya, fungsi untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain, ya, menjadi bagian penting buat kita. Ya, sekecil apapun kontribusi itu.
Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun cuma satu ayat. Apa artinya buat kita? Ya. Walaupun satu ayat yang kita bisa, manakala ayat itu kita ajarkan kepada anak kita dan diamalkan terus oleh anak kita akan kebagian pahalanya. Kalau itu kita ajarkan kepada orang lain di lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan non formal, oleh murid-murid kita dikembangkan lagi, dan dikembangkan lagi. Maka itulah yang nanti akan menjadi bekal yang sangat berharga buat kita. Ya, ilmu yang bermanfaat. Nah, tentu saja juga ya kita meminta dengan segala potensi yang dimiliki oleh bangsa ini, ya, oleh pemerintah terutama, untuk terus-menerus ya punya kontribusi yang besar ya di dalam upaya pembentukan karakter ini, terutama untuk lembaga pendidikan pesantren. Ya, jangan sampai mereka didiskreditkan, dikucilkan perannya. Ya, padahal kita tahu bahwasannya lembaga pendidikan pesantren punya potensi yang luar biasa. Bahkan sejak awal-awal perjuangan bangsa ini, maka semangat perjuangan itu berasal dari lingkungan pendidikan pesantren. Ya, surau-surau, ya, langgar atau musola-musola, di mana di dalamnya berlangsung proses pendidikan sekalipun berlangsung secara non formal. Nah, melihat situasi dan kondisi kita sekarang ini, ya, bahwasannya kita tidak bisa menutup mata. Ya, proses adaptasi terhadap perkembangan teknologi, ya mau tidak mau memang kita harus berupaya untuk bisa menyesuaikan diri. Namun bukan berarti kita kaum muslimin ya kita abai. Kemudian kita bersikap masa bodoh, sementara orang lain begitu besar perhatiannya, begitu besar usaha mereka untuk mengembangkan apapun yang sangat diperlukan, ya, apapun yang sangat dibutuhkan terkait dengan proses pendidikan saat ini. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang tidak urgen, ada hal-hal yang tidak krusial, ada hal-hal yang tidak prioritas, justru itu kita disibukkan dengan hal-hal tersebut. Sementara ada aspek yang lain di mana kita dituntut untuk memberikan perhatian yang serius, ya, perhatian yang sungguh-sungguh. Ya, kalau bicara pendidikan, tentu adalah sumber daya manusianya. Bagaimana kualitas gurunya, kemudian bagaimana kurikulum yang diberikan, ya, termasuk materi pembelajaran yang disampaikan, dan juga perangkat teknologi yang digunakan. Sebab ini semualah yang pada akhirnya nanti menjadikan potensi yang sangat besar, ya, untuk kemudian dia punya peran ya terhadap proses pembangunan atau pembentukan karakter. Ya, dimulai dari usia anak-anak sampai ya, jenjang pendidikan tertinggi. Nah, kiranya inilah yang menjadi pesan-pesan penting yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ya, pada intinya buat kita semua, contoh ya orang yang mendapatkan pendidikan yang terbaik dan produk dari pendidikan terbaik itu ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Dan tentu saja pesan dari Imam Malik rahimahullah buat kita, mustahil bahwasannya umat ini akan meraih kejayaannya, meraih kemenangannya kecuali mereka belajar dari generasi-generasi terbaik, ya, generasi Rasulullah, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmat dan keberkahannya buat kita, untuk bangsa dan negara kita, dan kemudian kita adalah menjadi ahli waris dari bumi yang sudah diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ardo yarisuha min ibadiyas solihun. Sesungguhnya Allah mewariskan bumi ini untuk hamba-hambanya yang saleh. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.